Bulan bahasa itu sebenarnya cara memperingati kita dalam perspektif sejarah ya, itu tingkat pemahaman atau tingkat komprehensi pemahaman atas sebuah ilmu itu biasanya tidak semaksimal bila kita membaca di buku yang kita pada akhirnya mengetahui banyak cakrawala pengetahuan, perspektif. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kali ini kita bersama di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya bersama dengan saya Yanuar Adi. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan berbicara seputar bulan bahasa. Dan tentu saja tidak sendirian saya, karena bersama dengan kita sudah hadir seorang dosen dari jurusan dakwah Winsaizu Purwokerto, Bapak Wahyu Budiantoro. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat gitu Pak ya? Ya sehat. Baik Pak, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas seputar bulan bahasa. Sebelumnya Pak, mungkin bisa dijelaskan secara singkat bulan bahasa ini apa sih Pak? Bulan bahasa itu sebenarnya memperingati atau cara memperingati kita dalam perspektif sejarah ya, itu bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Iya. Yang poin Sumpah Pemuda itu salah satunya adalah menjaga bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga setiap bulan Oktober itu diperingatilah sebagai bulan bahasa. Tentunya tujuannya adalah untuk tadi menjaga marwah bahasa Indonesia itu agar bisa menjadi bahasa atau identitas kita sebagai bangsa. Makanya banyak institusi-institusi pendidikan misalnya, dan khususnya Balai Bahasa Jawa Tengah ya, biasanya itu menyelenggarakan event-event yang berkaitan dengan bahasa. Biasanya ada lomba-lomba penulisan, lomba-lomba membaca, cerpen atau puisi dan lain sebagainya, untuk semacam perayaan ya, untuk merayakan bulan bahasa di bulan Oktober ini. Ya, kira-kira begitu Mas. Iya, Pak Wahyu, selain sebagai seorang akademisi, Bapak juga seorang sastrawan nih Pak ya. Sudah menulis karya apa saja Pak? Sebenarnya kalau dikatakan sastrawan sih saya bukan sastrawan lah, gitu. Tapi memang saya senang sastra. Kalau karya tulis, saya ada beberapa buku kumpulan esai. Ya, buku kumpulan esai memang esainya terkait dengan sastra dan budaya. Kalau buku kumpulan puisi itu belum punya. Biasanya sastrawan itu kan identik dengan punya buku puisi atau menerbitkan puisi atau cerpen, novel dan sebagainya. Sementara saya belum punya. Esainya dibikin jadi puisi Pak. Susah itu Mas. Iya, Pak, kembali ke topik kita bulan bahasa ya Pak. Saat ini tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan teknologi, buku secara konvensional itu mulai tergerus Pak, dengan buku-buku yang digital ini. Menurut Bapak dengan kondisi semacam ini seperti apa Pak? Apakah ini sesuatu yang positif atau dampaknya banyak negatifnya Pak? Kalau dampak atau impact itu mungkin perlu riset lebih jauh ya, mana lebih efektif digital atau cetak. Tapi bahwa banyak toko-toko buku yang gulung tikar, terus kemudian saya termasuk orang yang menikmati zaman koran ya. Jadi dulu SMP, SMA, bahkan sampai awal kuliah dulu itu saya masih sering berlangganan koran. Ya. Koran cetak terutama, dan saya clipping itu Mas. Ya, beberapa rubrik-rubrik, terutama rubrik opini itu yang ditulis oleh pakar-pakar dari berbagai bidang keilmuan, itu saya clipping, masih banyak clippingannya di rumah. Nah itu yang kemudian membuat saya agak sedih ya, prihatin juga, karena banyak yang tutup atau mungkin malah juga bermigrasi ya, yang tadinya dari cetak ke digital. Kita bisa sebut beberapa media yang Republika sekarang ada digitalnya, terus kemudian Kompas, Jawa Pos dan lain sebagainya. Tapi yang jelas satu sisi ada manfaatnya. Manfaatnya adalah tingkat keterbacaan ya. Tingkat keterbacaannya lebih cepat. Ya, lebih cepat karena apapun sekarang orang itu megang HP semua itu. Ya, tapi orang belum tentu beli koran hari ini. Atau mungkin beli buku cetak. Ya. Tapi kalau dampaknya harus mungkin riset lebih jauh. Tapi kalau dampak itu kemudian dikontekskan ke mahasiswa atau ke siswa, nah itu dampaknya pada akhirnya tradisi membaca dengan buku ya, kita ngoret-ngoret buku itu Mas, zaman kita dulu itu kayaknya berkurang. Dan tingkat pemahaman atau tingkat komprehensi pemahaman atas sebuah ilmu itu biasanya
tidak semaksimal bila kita membaca di buku yang buku ajar. Ya, contoh yang paling konkret adalah pesantren misalnya. Saya selalu mencontohkan itu. Kita nggak mungkin kan melihat santri-santri itu bawa HP, buka kitab, terus kemudian scroll itu nggak mungkin. Lah sekarang pesantren dimanapun pasti kan buku cetak, kitab cetak gitu kan. Dan saya kira itu akan lebih, kalau bahasa agamanya itu lebih manfaat, lebih berkah kira-kira begitulah Mas. Iya, alasannya kenapa Pak yang menyebabkan tingkat pemahamannya tuh lebih enak kalau versi cetak gitu, Pak? Kalau konteksnya pesantren misalnya, di pesantren itu literasinya itu belajar bareng antara guru dan muridnya, kiai dan santrinya gitu. Jadi kalau pesantren itu membacanya, memahaminya itu perkata, ya, dimaknai perkata, sehingga sejam atau 2 jam itu paling hanya 2 atau 3 halaman, Mas. Gitu. Dan tapi tingkat pemahamannya itu tinggi ketimbang misalnya kita yang membaca melalui gadget, termasuk saya juga orang yang termasuk penikmat gadget juga ya, atau digital juga, itu akan tergoda untuk nyekrol aja gitu loh Mas. Hanya baca sekilas, sehingga kita nggak punya kemampuan yang komprehensif untuk memahami ini sebenarnya bukunya itu cerita tentang apa. Jangan-jangan pemahaman kita salah juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita buku cetak ya kan, buku cetak itu kita bisa, bahkan saya sampai hari ini itu buku-buku saya di rumah nggak bersih Mas. Itu banyak coretan-coretannya. Paling tidak untuk memberikan semacam catatan kecil agar tidak hilang pemahaman kita atas sebuah teks di buku itu. Kalau di gadget susah juga gitu kan, harus buka aplikasi apa dulu, nanti kembali lagi gitu kan, enggak. Jadi enggak simpel malah kadang-kadang. Baru mulai baca ada notif. Kita tergoda-goda pada akhirnya kan. Ya, kembali kepada masalah bulan bahasa ini ya Pak ya. Ini kan erat kaitannya dengan literasi Pak. Seperti apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi khususnya di masyarakat kita di Kabupaten Banyumas Pak? Yang jelas mau tidak mau kita harus gemar membaca. Itu mau tidak mau. Ya, karena dasar dari literasi adalah membaca. Bahkan menulis itu kata Ridwan Dewanto 20%, yang 80% adalah membacanya. Orang menulis itu nggak mungkin tanpa membaca. Kalau misal nggak baca apa yang mau dituliskan, kira-kira begitu kan? Gitu. Itu satu. Yang kedua, instansi ya, entitas apapun itu ya, entah organisasi, kelompok, atau mungkin bahkan sekolah dari dasar sampai ke perguruan tinggi, itu mau tidak mau harus sering menggalakkan program literasi, entah dalam bentuk event lomba ya, atau mungkin pengadaan buku ya, pengadaan buku-buku sastra misalnya, atau buku-buku tertentu gitu yang kemudian bisa mendorong minat baca siswa atau mahasiswa. Terus yang ketiga, perlu berkembangnya komunitas ya, untuk menyuburkan komunitas-komunitas yang bergerak di bidang literasi. Di Purwokerto ada banyak komunitas, ya misalnya saya sebut satu Gudang Sinau, kedua misalnya Cipta Gembira. Itu beberapa anak-anak muda dari Winsaisu, ada dari Unsud, Duniku, itu gabungan malah, ya, yang betul-betul concern terhadap dunia literasi. Ya. Cipta Gembira misalnya itu programnya salah satunya adalah membuka perpustakaan gratis, gitu, lesehan gitu modelnya, entah di alun-alun atau di pinggiran jalan. Ya paling tidak itu yang bisa kita lakukan ya, untuk menjaga ya spirit literasi itu agar terus bertumbuh gitu Mas. Iya. Sebenarnya apa sih Pak manfaat dan pentingnya dari budaya berliterasi ini? Penting sekali. Yang pertama, kita pada akhirnya mengetahui banyak cakrawala pengetahuan ya, perspektif ya. Kita memperkaya sudut pandang kita. Mau tidak mau dengan membaca kita akan memperkaya informasi, memperkaya sudut pandang. Yang kedua, dengan kita banyak membaca, kita terbiasa bercakap, berkomunikasi, ya, yang itu kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Gitu. Contoh misalnya guru dan murid di sekolah, atau dosen dan mahasiswa di kampus, atau kiai dan santri di pesantren, yang kemudian mau tidak mau konteks-konteks berbahasa itu harus digunakan. Yang dalam hal ini istilahnya etika berbahasa atau rasa bahasa itu bisa digunakan. Terus yang ketiga, penanda agar kita itu betul-betul menjadi bangsa yang beradab. Nah, ciri bangsa beradab adalah berpengetahuan. Gitu. Sehingga mau tidak mau kita dituntut untuk gemar membaca ya, karena memang mau nggak mau harus dipaksa juga nih, ya kan, gemar membaca, gemar diskusi, gemar menulis ya, sehingga kita bisa merasakan dampak literasi itu. Ya, satu lagi Pak Wahyu, mungkin ada pesan atau harapan yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan peringatan bulan bahasa ini Pak? Oke, harapannya misalnya
bagi para pegiat literasi terus bergerak, karena apapun yang dilakukan oleh para pegiat literasi ini tentunya bernilai ibadah, kira-kira begitu. Karena mau tidak mau membaca itu menjadi pesan agung yang diterima oleh kita agar kita tidak buta huruf, kita punya pengetahuan. Terus yang kedua, memang membaca itu peristiwa yang sifatnya sunyi ya. Membaca itu kan butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang fokus, yang serius. Sehingga mau tidak mau orang membaca itu harus mau meluangkan atau mau rela waktu mainnya berkurang, rela waktu have fun-nya berkurang hanya untuk memperkaya pengetahuan. Lah, closing statement saya adalah tidak ada harga tidak ada harga murah ya untuk pengetahuan. Gitu, pasti ada mahal harganya, kira-kira begitu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan ditunggu untuk kehadirannya di podcast-podcast yang akan datang, Pak. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, terima kasih. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia perbincangan kita pada podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya bersama dengan Bapak Wahyu Budiantoro, seorang sastrawan dan juga dosen jurusan dakwah dari UIN Seisu Purwokerto. Saya Yanuar Adi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.